Sugeng Rawuh sedaya pemirsa Kitab Mawas Diri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Prabu Kertanegara dan Pemberontakan Jayakatwang. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kertanegara, Sri Lokawijaya, Sri Jenana Bajreswara, 1268 hingga 1292. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singosari, 1268 hingga 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Pulau Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Pulau Sumatera adalah Kerajaan Dharmasraya, kelanjutan dari Kerajaan Malayu. Kerajaan ini akhirnya tunduk dengan ditemukannya bukti Arca Amokapasa yang dikirim Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Kertanegara adalah putra Wisnuwardana, Raja Singosari, tahun 1248 hingga 1268. Ibunya bernama Waninghyun yang bergelar Jayawardani. Waninghyun adalah putri dari Mahesa Wungateleng, putra Ken Arok, pendiri Singosari. Candi Singosari diperkirakan sebagai tempat pemujaan untuk Raja Kertanegara. Raja Kertanegara pula lah yang merupakan pencetus ide Cakrawala Mandala Nusantara. Walau tujuannya adalah untuk membendung pengaruh Raja Kubilai Khan ke wilayah timur, namun konsep tersebut justru menjadi inspirasi dari sumpah palapanya Gajah Mada. Dan dewasa ini menjadi latar belakang wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prasasti Mula Malurung, sebelum menjadi Raja Singosari, Kertanegara lebih dulu diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Kediri tahun 1254. Nama gelar Abhiseka yang ia pakai ialah Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusotama Wira Asta Basudewadipa Ariwari Wiryanandita Parakrama Murdaja Namo Tunggadewa. Baru setelah Raja Wisnuwardana wafat tahun Saka 1190 atau tahun 1268 Masehi, Kertanegara mempunyai tanggung jawab penuh sebagai raja. Istri Kertanegara bernama Sri Bajradewi. Dari perkawinan mereka lahir beberapa orang putri yang dinikahkan antara lain dengan Raden Wijaya, putra Lembutal, dan Andra Raja, putra Jayakatwang. Namun 4 orang putri Kertanegara yang dinikahi Raden Wijaya menurut Nagara Kertagama adalah Tribuana Neswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Arca Bhairawa, perwujudan Raja Kertanegara dari Candi Singosari, kini masih tersimpan di Tropen Museum Leiden, Belanda. Penyatuan dua agama. Dalam bidang agama, Kertanegara memperkenalkan penyatuan agama Hindu, aliran Siwa, dengan agama Buddha, aliran Tantrayana. Oleh karena itu, dalam Pararaton, Kertanegara sering juga disebut Batara Siwa Buddha. Menurut Nagara Kertagama, Kertanegara telah menguasai semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Itu sebabnya Kertanegara dikisahkan pula dalam naskah-naskah Kidung sebagai seorang yang bebas dari segala dosa. Bahkan, salah satu ritual agamanya adalah berpesta minuman keras. Dalam kitab Pararaton
maupun negara Kertagama, diceritakan bahwa kehidupan sosial masyarakat Singosari cukup baik karena rakyat terbiasa hidup aman dan tentram sejak pemerintahan Ken Arok. Bahkan dari raja sampai rakyatnya terbiasa dengan kehidupan religius. Kehidupan religius tersebut dibuktikan dengan berkembangnya ajaran baru, yaitu ajaran Tantrayana atau Siwa Buddha dengan kitab-kitab sucinya Tantra. Ajaran Tantrayana berkembang dengan baik sejak pemerintahan Wisnuwardana dan mencapai puncaknya pada masa Kertanegara. Bahkan pada akhir pemerintahan Kertanegara, ketika diserang oleh Jayakatwang sedang melaksanakan upacara Tantrayana bersama Mahamantri dan pendeta terkenal. Gelar keagamaan Kertanegara dalam negara Kertagama adalah Sri Janana Bajreswara, sedangkan dalam prasasti Tumpang ia bergelar Sri Janeswara Braja. Kertanegara diwujudkan dalam sebuah patung Jina Mahaksobhya atau Buddha yang kini terdapat di Taman Apsari, Surabaya. Arca Cokodolok, patung yang merupakan simbol penyatuan Siwa Buddha, itu sebelumnya berasal dari situs Kandang Gajak, Trowulan, yang pada tahun 1817 dipindahkan ke Surabaya oleh Residen Baron A.M. de Salis. Oleh masyarakat, patung tersebut dikenal dengan nama Cokodolok. Dalam kehidupan ekonomi, walaupun tidak ditemukan sumber secara jelas, ada kemungkinan perekonomian dikatakan pada pertanian dan perdagangan, karena Singosari merupakan daerah yang subur dan dapat memanfaatkan Sungai Brantas dan Bengawan Solo sebagai sarana lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Pemerintahan Kertanegara, sebutan Prabu untuk raja, mulai dipakai oleh Kertanegara. Kertanegara adalah pencetus doktrin wawasan Nusantara, persatuan di Nusantara, dan persahabatan dengan negara tetangga yang didasari oleh suatu falsafah, kerukunan, manunggaling kawula lan Gusti. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja Kertanegara menjalankan politik di dalam negeri dan luar negeri dengan kebijakan sebagai berikut. A. Politik dalam negeri. Dalam rangka mewujudkan stabilisasi politik dalam negeri, Raja Kertanegara menempuh jalan sebagai berikut. Pertama, pergantian pejabat kerajaan bertujuan menggalang pemerintah yang kompak. Kedua, memelihara keamanan dan melakukan politik perkawinan. Tujuannya menciptakan kerukunan dan politik yang stabil. Yang ketiga, memperkuat angkatan perang. B. Politik luar negeri. Untuk mencapai cita-cita politiknya itu, Raja Kertanegara menempuh cara-cara sebagai berikut. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 dan 1286 Masehi untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Manunggaling kerjasama dengan kerajaan lain, contohnya menjalin persekutuan dengan kerajaan Campa. Menguasai Bali 1284 Masehi. Menguasai Jawa Barat 1289 Masehi. Menguasai Pahang atau Malaysia dan Tanjung Pura, Kalimantan. Kertanegara membendung ekspansi kebinekaan dengan cara 1. Menjalin kerjasama dengan negeri Cempa. 2. Memberantas setiap usaha pemberontakan. Yang ketiga, mengganti pejabat yang tidak mendukung gagasannya. Yang keempat, berusaha menyatukan Nusantara di bawah Singosari. Pada Piagam Gunung Wilis 1269, pemerintahan Prabu Kertanegara dibantu oleh 3 Mahamentri, yaitu Mahamentri Hino, Mahamentri Halu, dan Mahamentri Sirikan. Kemudian disalurkan kepada tanda urusan negara yang terdiri dari 1. Pati, 2.
Demung, 3 Kanuruhan. Prabu Kertanegara mempunyai Mahamentri bernama Empu Rangganata, yaitu seorang yang bijak dan cakap dalam melaksanakan tugasnya. Yang dikarenakan adanya perbedaan pandangan dengan Prabu Kertanegara, Empu Rangganata selalu memberikan nasihat-nasihat serta memberikan saran-saran apabila Prabu Kertanegara mengalami kesulitan dalam pemerintahannya. Tanpa tedeng aling-aling, ia berani mengemukakan pendapat dan keberatan-keberatannya terhadap sikap dan kepemimpinan Prabu Kertanegara. Hal inilah yang tidak disukai oleh Kertanegara, yang lebih mengagungkan kekuatannya sendiri. Di antara raja-raja Singosari, Raja Kertanegara yang pertama-tama melepaskan pandangan keluar Jawa. Prabu Kertanegara ingin mendobrak politik tradisional yang hanya berkisar pada Jenggala, Panjalu, dan ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas dan lebih besar dari kedua wilayah tersebut yang merupakan warisan dari Raja Erlangga. Kebijakan baru tersebut mendapat tantangan dari pembesar-pembesar Singosari yang menganut politik lama, sehingga untuk melancarkan kebijakannya, Raja Kertanegara tidak segan-segan menyingkirkan para pembesar yang menghalanginya, dengan menggantikannya dengan pejabat lain yang mendukung kebijakannya. Dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Pararaton diuraikan bahwa pembesar yang telah lama mengabdi dalam pemerintahan Prabu Wisnuwardana dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan politik baru yang dijalankan Prabu Kertanegara diturunkan jabatannya. Pemecatan Mahamentri Empu Rangganata. Empu Rangganata akhirnya berhenti dari jabatannya sebagai pati dan diangkat sebagai adiaksa di Tumapel, dan mengangkat Mahesa Anengah dan Panji Anggragani sebagai penggantinya. Arya Wiraraja yang tidak sepaham dengan Prabu Kertanegara juga dilorot kedudukannya sebagai Demung, dipindahkan menjadi adipati di Madura Timur. Tumenggung Wirakerti diturunkan kedudukannya sebagai Tumenggung menjadi Menteri Anggabaya atau Menteri Pembantu. Pujangga Santasmerati meninggalkan istana dan pergi bertapa di hutan. Perubahan ini menimbulkan kegelisahan di antara para pembesar istana dan rakyat. Patih Kebuarema dan Ramapati kemudian diandalkan sebagai penasihat politik Prabu Kertanegara dalam mengadakan hubungan dengan pembesar-pembesar di Madura dan Nusantara. Ramapati mengepalai kabinet Mahamentri Agung yang terdiri dari Pati, Demung, Tumenggung, Rangga, dan Kanuruhan. Akibat perubahan tersebut, akhirnya timbul pemberontakan Kelana Bayangkara dan pemberontakan Jayaraja yang walaupun berhasil ditumpas, namun menimbulkan kekisruhan dalam negeri. Pelabuhan Melayu alias Jambi pada abad ke-7 adalah pelabuhan penting untuk lalu lintas kapal yang berlayar dari dan ke Tiongkok. Pelabuhan Melayu menguasai pelayaran di Selat Malaka dan merupakan pangkalan untuk perluasan pengaruh Tiongkok di negeri selatan. Hal tersebut disadari benar oleh Raja Kertanegara, sehingga mengerahkan segala kekuatan tentara Singosari untuk merebut kekuasaan kerajaan Melayu yang terkenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 atau tahun Saka 1197, Kertanegara mengirim tentaranya ke Melayu melalui Pelabuhan Tuban dengan diantar oleh Mahesa Anengah, Panji Anggragani sampai di Pelabuhan Tuban. Nasihat Empu Rangganata tentang pengiriman pasukan ke Melayu ditolak oleh Prabu Kertanegara. Rangganata mengingatkan tentang kemungkinan balas dendam Raja Jayakatwang dari Kediri terhadap Singosari, sebab dengan pengiriman pasukan tersebut, Singosari akan kosong.
Prabu Kertanegara berpendapat bahwa Raja Jayakatwang tidak akan memberontak karena beliau berhutang budi kepada Prabu Kertanegara. Jayakatwang adalah bekas pengalasan atau pegawai istana yang diangkat sebagai bupati di Gelang-Gelang. Selain hubungan antara Jayakatwang dengan Kertanegara adalah sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan, silsilah keluarga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Sastrajaya Wisnuwardana, Jayakatwang 10, Turubali Kertanegara, Ardaraja 10, Putri Kertanegara. Apa yang dicita-citakan oleh Kertanegara mengakibatkan daerah kekuasaan Singosari meluas. Ekspedisi ini berhasil dengan baik, di mana tentara Singosari berhasil menundukkan Raja Melayu, yaitu Tribuanaraja Mauli Warmadewa, dan Kerajaan Dharmasraya yang berpusat di Jambi dan menguasai Selat Malaka. Mandala Amokapasa dari masa Singosari abad ke-13, perunggu 22,5 kali 14 cm, koleksi Museum Berlin dalam Jerman. Pada tahun 1286, Raja Kertanegara mengirimkan arca Amokapaca sebagai hadiah kepada Kerajaan Melayu, disertai piagam penyerahan yang diiringi oleh berbagai pembesar dari Kerajaan Singosari. Pemberian hadiah tersebut bertujuan untuk memperkokoh persahabatan dan membendung pengaruh politik Kubilai Khan di wilayah Nusantara. Untuk tujuan yang sama pula, Raja Kertanegara mengirimkan putrinya, yaitu Dewi Tapasi, untuk dikawinkan dengan Raja Campa, di mana wilayah Campa merupakan benteng pertama untuk membendung pengaruh Kubilai Khan. Berkat perkawinan tersebut, Raja Jaya Singawarman melarang tentara Tartar yang berlayar ke Jawa akhir tahun 1292 untuk menghukum Raja Kertanegara mendarat di pantai Campa. Prasasti Posa di Hindia Belakang yang menuliskan bahwa Raja Jaya Simpawarman III mempunyai 2 permaisuri yang salah satunya dari Jawa. Pada Prasasti Padang Roco tertulis bahwa arca Amokapasa dikawal dari Jawa oleh 14 orang, termasuk Adwaya Brahma atau Maisa Anabrang. Pada alas kaki arca Amokapasa yang diketemukan di Sungai Langsat, hulu Sungai Batanghari, dekat Sijunjung, diterangkan bahwa di tahun 1286 atas perintah Maharaja Diraja Sri Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa, sebuah arca Amokapasa beserta 13 arca pengikutnya dipindahkan dari bumi Jawa ke Swarna Bumi. Atas hadiah ini, rakyat Melayu sangat senang, terutama sang raja, yaitu Sri Mat Tribuanaraja Mauli Marwadewa. Di dalam negeri, untuk mengantisipasi timbulnya kerusuhan selama tentara Singosari bertugas di negeri Melayu, Raja Kertanegara menikahkan putrinya dengan Ardaraja yang merupakan putra dari Jayakatwang dan Raden Wijaya yang merupakan panglima perang Singosari, dijodohkan dengan 2 orang putrinya. Dengan jalan demikian, maka dendam dari keturunan Kerajaan Kediri yang ditundukkan pada zaman Ken Arok akan dapat dihindari. Pada tahun 1284, Kertanegara juga berhasil menaklukkan Bali dan membawa rajanya sebagai tawanan menghadap ke Singosari. Selain kedua negeri tersebut, juga berhasil ditaklukkan daerah-daerah lainnya, yaitu Gurun, Pahang, dan Bakulapura. Pada perempat akhir abad ke-13, Kertanegara, Raja Singosari, terlibat persaingan melawan Kubilai Khan, Kaisar Mongol, dalam memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini uraian Kaisar Mongol, yaitu Kubilai Khan. Kubilai Khan
atau Kan Besar terakhir, 23 September 1215 hingga 18 Februari 1294. Adalah Kaisar Mongol 1260 hingga 1294 dan juga pendiri dinasti Yuan. Terlahir sebagai putra kedua dari Tului dan Sorga Tani Peki. Kubilai Khan adalah cucu Genghis Khan. Masa mudanya dihabiskan untuk mempelajari kebudayaan Tiongkok. Saat Mengke menjadi kaisar, Kubilai Khan menjadi gubernur di daerah selatan Mongol. Saat menjabat, Kubilai Khan meningkatkan hasil bumi provinsi Henan dan meningkatkan kesejahteraan sosial Xing'an. Pada tahun 1253, Kubilai Khan menyerang Yunan. Kemudian ia menguasai dan menghancurkan kerajaan Dali. Pada tahun 1258, Mengke menunjuk Kubilai Khan untuk memimpin pasukan dari timur untuk membantu menaklukkan Sichuan dan Yunan. Sebelum tiba tahun 1259, ada berita bahwa Mengke wafat. Saat itu Kubilai Khan tetap menyerang Wuhan. Tak lama ia mendengar bahwa adiknya merebut tahta. Kubilai Khan langsung berdamai dengan negeri Sung dan pulang ke arah utara Padang Mongolia. Kubilai Khan dan adiknya masing-masing lalu mengangkat diri menjadi Khan. Pertempuran keduanya berlangsung selama 3 tahun, di mana Kubilai Khan muncul sebagai pemenangnya. Kubilai Khan kemudian mengangkat dirinya bukan saja sebagai Khan dari Kekaisaran Mongolia, namun juga sebagai Kaisar Cina dan membangun dinasti Yuan di tanah Cina. Ia lalu memerintahkan untuk memindahkan ibu kota Mongol ke Beijing. Pada saat itu, kerajaan Mongol mencapai zaman keemasannya, di mana pedagang dari Cina dapat pergi berdagang di Eropa dengan aman. Para pedagang Eropa yang haus akan kain sutra pun dapat datang membeli barang dagangan di Cina dengan amat tentram. Marco Polo dari Italia tiba di Cina pada masa dinasti Yuan dan pernah dijadikan gubernur oleh Kubilai Khan. Hal inilah menandakan perdagangan langsung pertama kalinya muncul antar Eropa dan Cina, di mana permintaan Eropa akan porselen, ukiran, dan sutra dari Cina melaju tinggi. Keinginan untuk memperluas pengaruh bangsa Mongol setelah menjajah Cina adalah menundukkan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur dengan melancarkan perdagangan dan menggunakan kekuatan militer dan politik. Caranya dengan meminta para penguasa lokal untuk mengakui Kaisar Mongol sebagai penguasa tunggal dan mengharuskan raja-raja lokal tersebut untuk mengirim upeti atau tribut kepada Kaisar Cina. Salah satunya adalah ke Jawa, yang kala itu diperintah oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Demikianlah sejak kedatangan tentara Singosari ke Melayu, kapal-kapal Tiongkok tidak lagi bebas keluar masuk pelabuhan seperti sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan persaingan dengan kerajaan Tiongkok yang telah menjalin hubungan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Sejak tahun 1280, kerajaan Tiongkok telah berulang kali mengirimkan utusan ke Pulau Jawa agar Prabu Kertanegara datang menghadap Kaisar Tiongkok, karena hampir segenap raja di Pulau Sumatera telah menghadap Kaisar Tiongkok. Kekuasaan Singosari yang naik menjadi perhatian khusus Kubilai Khan di Cina, dan pada tahun 1289 Kubilai Khan mengirim utusan bernama Mengki. Utusan tersebut membawa surat yang isinya meminta agar Prabu Kertanegara tunduk kepada Kaisar Tiongkok dan mengirim urapeti ke Mongol setiap tahunnya. Kertanegara menolak permintaan itu, bahkan ia berani melukai wajah sang Mengki. Peristiwa ini 14 tahun setelah ekspedisi Pemalayu. Penghinaan terhadap kekuasaan Mongol ini menyebabkan kemarahan Kubilai Khan. Pada tahun 1292,
ia mengirim 20.000 orang tentara dipimpin oleh Ikemese, Kausing, dan Sihpi untuk menaklukkan Jawa. Pasukan berjumlah besar ini setelah berhenti di Pulau Belitung untuk beberapa bulan dan kemudian memasuki Jawa melalui Sungai Brantas langsung menuju ke Daha. Kubilai Khan, peristiwa penyerbuan ke Jawa ini dituliskan dalam beberapa sumber di Cina dan merupakan sejarah yang sangat menarik tentang kehancuran kerajaan Singosari dan munculnya kerajaan Mojopahit. Kisah serangan Mongol terhadap Jawa tersebut tercantum dalam catatan sejarah dinasti Yuan yang telah diterjemahkan oleh W.B. Grunewald dalam bukunya. Dalam konflik Cina tersebut, tentu saja nama-nama Jawa tertulis dalam ejaan Cina, antara lain Kertanegara disebut Kata Makala, Raden Wijaya disebut Tuhan Wijaya, Jaya Katwang disebut Haji Katang, Gelang-gelang disebut Kalang, Daha disebut Taha, Tumapel disebut Tumapan, Tuban disebut Tupingsu. Menurut cerita para raton, kedatangan bala tentara Mongol disebut Tartar adalah merupakan upaya Bupati Madura, Arya Wiraraja, yang mengundangnya ke Jawa untuk menjatuhkan Daha. Arya Wiraraja berjanji kepada Raja Mongol bahwa ia akan mempersembahkan seorang putri cantik sebagai tanda persahabatan apabila Daha dapat ditundukkan. Surat kepada Raja Mongol disampaikan melalui jasa pedagang Cina yang kapalnya tengah merapat di Jawa. Sepintas lalu telah diuraikan bagaimana sikap Prabu Kartanegara yang mengagungkan kekuasaan dan kekuatannya, di mana sikap yang demikian juga dimiliki oleh Kaisar Kubilai Khan. Timbul dan wafatnya kedua tokoh ini pun hampir bersamaan, yaitu Kaisar Kubilai Khan memerintah dari tahun 1276 hingga 1294, sedangkan Prabu Kertanegara memerintah dari tahun 1268 hingga 1292. Ekspedisi Pemalayu yang berjaya kilang gemilang mempunyai akibat yang sangat buruk di dalam negeri, dengan timbulnya pemberontakan-pemberontakan yang dilancarkan oleh lawan-lawan politik Raja Kertanegara. Pada tahun 1280, timbul pemberontakan dari pembesar-pembesar Singosari yang digeser kedudukannya di bawah pimpinan Maisa Rangka. Setelah pemberontakan ini dapat dipadamkan, Raja Kertanegara belum juga sadar akan bahaya yang lebih besar mengancam dari dalam negeri yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Singosari. Pemberontakan tersebut dilancarkan oleh besan Prabu Kertanegara sendiri, yaitu Jaya Katwang, yang merupakan keturunan dari Raja Kediri, yaitu Dandang Gendis, yang kekuasaannya direbut oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Pemberontakan Jaya Katwang. Dalam bidang politik dan kehidupan agama, Raja Kertanegara berhasil membawa pembaruan dan sanggup melaksanakan apa yang telah dicita-citakan. Namun karena kurangnya kewaspadaan, maka Raja Kertanegara dapat dijegal di tengah jalan oleh lawan-lawan politiknya. Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singosari yang dimutasi ke Sumenep karena dianggap sebagai penentang politik Kertanegara, mendapat kesempatan baik untuk melampiaskan kemarahannya. Suatu hari, Jaya Katwang menerima kedatangan Wirondaya, putra Arya Wiraraja, yang menyampaikan surat dari ayahnya. Isi surat Arya Wiraraja sebagai berikut. Patik memberitahukan kepada Kanjeng Sinuhun Prabu, Padukanata dapat disamakan dengan orang yang sedang berburu. Hendaklah waspada dan pandai memilih saat dan tempat yang sebaik-baiknya. Sekarang, inilah saat yang paling baik dan paling tepat. Tegal sedang tandus, tidak ada rumput, tidak ada ilalang, daun-daun sedang gugur,
berhamburan di tanah. Bukitnya kecil-kecil, jurangnya tidak berbahaya, hanya didiami harimau tua yang sama sekali tidak menakutkan. Tidak ada kerbau, sapi, rusa yang bertanduk. Jika mereka itu sedang menyenggut rumput, baiklah mereka itu diburu, pasti tidak berdaya. Satu-satunya harimau yang tinggal adalah harimau Gogo yang sudah tua renta, yaitu Empu Ragananta. Dari isi surat tersebut, nyatalah bahwa Singosari dalam keadaan kosong. Satu-satunya pahlawan yang dapat dibanggakan hanya Empu Ragananta yang sudah tua renta. Jayakatwang adalah Bupati Gelang-Gelang. Jayakatwang juga seringkali disebut dengan nama Jayakatong, Aji Katong, atau Jayakatyang. Dalam berita Cina, ia disebut Haji Katang. Negara Kertagama dan Kidung Harsawijaya menyebutkan Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri. Dikisahkan pada tahun 1222, Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak itu, Kediri menjadi bawahan Singosari, di mana sebagai bupatinya adalah Jayasaba, putra Kertajaya. Tahun 1258, Jayasaba digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya, yaitu Jayakatwang. Sastrajaya menikah dengan saudara perempuan Wisnuwardana. Karena dalam prasasti Mula Malorung, Jayakatwang disebut sebagai keponakan Semeningrat, nama lain Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan nama istri Jayakatwang adalah Turukbali, putri Semeningrat. Dari prasasti Kudadu, diketahui Jayakatwang memiliki putra bernama Ardaraja yang menjadi menantu Kertanegara. Sempat muncul pendapat bahwa Gelang-Gelang merupakan nama lain dari Kediri. Namun gagasan tersebut digugurkan oleh naskah Prasasti Mula Malorung 1255. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan tegas kalau Gelang-Gelang dan Kediri dua wilayah yang berbeda. Prasasti itu menyebutkan kalau saat itu Kediri diperintah Kartanegara sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda, sedangkan Gelang-Gelang diperintah oleh Turukbali dan Jayakatwang. Lagi pula lokasi Kediri berada di daerah Kediri, sedangkan Gelang-Gelang ada di daerah Madiun. Kedua kota tersebut terpaut jarak puluhan kilometer. Meskipun demikian, Prabu Kertanegara tidak menyadari kenyataan tersebut. Beliau malah menghina utusan Kaisar Kubilai Khan. Peristiwa tersebut terjadi tahun 1289. Setelah Jayakatwang membaca isi surat tersebut, tahulah beliau makna yang tersirat dari surat Wiraraja tersebut. Jayakatwang kemudian minta pendapat dari patinya Wirondaya. Jawabnya, semenjak Prabu Kertanegara memimpin pemerintahan, nasihat Empu Raganata dan Wreda Mahamantri Agung diabaikan dan cenderung menerima nasihat Mahamantri Agung yang baru. Moyang Paduka Prabu Dadang Gendis, Kertajaya, binasa karena pemberontakan Ken Arok, Raja Singosari yang pertama. Prabu Kertanegara dan bala tentaranya musnah karena tindakan Ken Arok. Padukalah yang mempunyai kewajiban untuk membangun kembali kerajaan Kediri dan membalas kekalahan dari Prabu Kertajaya. Jayakatwang melaksanakan saran Arya Wiraraja. Ia mengirim pasukan kecil yang dipimpin Jaran Guyang menyerbu Singosari dari utara. Bala tentara Daha di bawah pimpinan Jaran Guyang telah sampai di desa Memeling. Banyak penduduk yang lari ketakutan dan mengungsi ke Singosari. Utusan dari Memeling sudah sampai di istana dan melaporkan tentang adanya pemberontakan tersebut. Namun, Prabu Kertanegara tidak percaya.
Baru setelah menyaksikan sendiri para pengungsi mengalir ke kota, barulah Prabu Kertanegara mengambil tindakan. Melihat keadaan seperti itu, Kertanegara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya bernama Raden Wijaya. Karena khawatir akan keselamatan Raden Wijaya yang masih muda, Raja Kertanegara kemudian mengirim patih ke Bu Anengah untuk menyusul. Pasukan Jaran Goyang berhasil dikalahkan, namun sesungguhnya pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kota Singosari kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang Singosari dari arah selatan, dipimpin oleh Patih Mahesa Mundarang. Sepeninggal Kepu Anengah, pasukan utama musuh datang dari selatan, menyerbu istana Singosari. Sementara itu, Prabu Kertanegara tinggal di istana, didampingi oleh Panji Anggragani. Beliau terperanjat mendengar sorak-sorai bala tentara Daha yang telah memasuki halaman istana. Empu Rakanata dan Mahamentri Anggabaya Wirakerti memberi nasihat. Adalah haram bagi seorang raja mati terbunuh oleh tentara musuh dalam keputrian. Lawanlah musuh yang menyerang. Demikianlah Prabu Kertanegara kali ini mengindahkan nasihat Empu Rakanata. Akhirnya Prabu Kertanegara, Empu Rakananta, Panji Anggragani, dan Wirakerti gugur dalam perlawanan gigih melawan musuh yang tiba-tiba datang menyerang Singosari. Prasasti tahun 1289 pada Lapik Arca Jogodolok yang diketemukan di Surabaya. Kertanegara adalah seorang prajurit setia agama Buddha, Tantra, dan dinobatkan sebagai Jina atau Dhyani Buddha yang bergelar Jenana Siwa Braja, yaitu Aksobya, di mana Jogodolok itu adalah arca perwujudannya sendiri. Sedangkan dalam Pararaton dan berbagai prasasti, setelah wafat dinamakan Siwa Buddha, di mana dalam kitab Nagara Kertagama dikatakan Siwa Buddha Loka. Pasukan pengawal ibu kota sedikit, lantaran sebagian besar pasukan dipimpin Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya untuk menumpas gerakan pasukan Kediri yang lain yang merupakan pasukan pancingan. Namun demikian, pasukan pemberontak yang datang dari sebelah ibu kota berhasil menewaskan Kertanegara. Patih Kepu Anengah mendengar berita bahwa ibu kota telah runtuh. Ia segera berbalik arah, tidak jadi menyusul Raden Wijaya. Ketika sampai di istana, ia akhirnya tewas juga di tangan para pemberontak. Menurut prasasti Kudadu, Ardaraja putra Jayakatwang yang tinggal di Singosari bersama istrinya ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Tentu saja ia berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singosari, Ardaraja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan masih bergabung dengan pasukan Gelang-Gelang. Setelah Kertanegara meninggal, maka didarmakan atau diberi penghargaan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha, di Candi Singosari sebagai Bhairawa, di Segala sebagai Jina, Wairocana bersama permaisurinya Bajradewi. Candi Singosari. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singosari terakhir, Sang Kertanegara, yang mangkat pada tahun 1292. Dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama diceritakan bahwa kehidupan sosial masyarakat Singosari cukup baik karena rakyat terbiasa hidup aman dan tentram sejak pemerintahan Ken Arok. Bahkan dari raja sampai rakyatnya terbiasa dengan kehidupan religius. Kehidupan religius tersebut dibuktikan dengan berkembangnya ajaran baru, yaitu Tantrayana atau Siwa Buddha. Dengan kitab sucinya Tantra, ajaran Tantrayana berkembang dengan baik sejak pemerintahan Wisnuwardana.
dan mencapai puncaknya pada masa Kertanegara. Bahkan pada akhir pemerintahan Kertanegara, ketika diserang oleh Jayakatwang, sedang melaksanakan upacara Tantrayana bersama Mahamenteri dan pendeta terkenal. Kertanegara adalah seorang penganut setia aliran Buddha Tantra. Prasasti tahun 1289 pada Lapik Arca Joko Dolok di Surabaya menyatakan bahwa Kertanegara telah dinobatkan sebagai jina atau Dhyani Buddha, yaitu sebagai Aksobhya, dan Joko Dolok itu adalah arca perwujudannya. Sebagai jina, Kertanegara bergelar Jnana Jiwa Bajra. Setelah wafat ia dinamakan Jiwa Buddha, yaitu dalam kitab Paraton. Dan dalam negara Kertagama, yang wafat di Siwa Buddha Loka, yang wafat di Siwa Buddhalaya, Kertanegara dimuliakan di Candi Jawi sebagai Batara Siwa Buddha. Ciri khas aliran Tantrayana berdiri di atas tengkorak. Istilah Tantrayana ini berasal dari kata Tan, yang artinya memaparkan kesaktian atau kekuatan daripada dewa itu. Di India, penganut tantrisme banyak terdapat di India Selatan dibandingkan dengan India Utara. Kitab-kitab yang memuat ajaran Tantrayana banyak sekali, antara lain Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra, Tantra Sara, Tantrayana. Tantrayana berkembang luas sampai ke Cina, Tibet, dan Indonesia. Dari tantrisme muncul suatu paham Birawa atau Bhairawa, yang artinya hebat. Paham Birawa secara khusus memuja kehebatan daripada sakti. Dengan cara-cara khusus, Bhairawa berkembang hingga ke Cina, Tibet, dan Indonesia. Di Nusantara masuknya Saktisme. Tantrisme dan Bhairawa dimulai sejak abad ke-7 melalui kerajaan Sriwijaya di Sumatera, sebagaimana diberikan terdapat pada prasasti Palembang tahun 684, berasal dari India Selatan dan Tibet. Dari bukti peninggalan purbakala dapat diketahui ada 3 peninggalan purbakala, yaitu Bhairawa Heruka yang terdapat di Padang Lawas, Sumatera Barat, Bhairawa Kalacakra yang dianut oleh Kertanegara, Raja Singosari, Jawa Timur, serta oleh Aditya Warman pada zaman Gajah Mada di Mojopahit, dan Bhairawa Bima di Bali yang arcanya kini ada di Kepu Edan, Bedulu, Gianyar. Dalam upacara memuja Bhairawa yang dilakukan oleh para penganut aliran Tantrayana, yaitu cara yang dilakukan oleh umat Hindu, Buddha untuk dapat bersatu dengan dewa pada saat mereka masih hidup, karena pada umumnya mereka bersatu atau bertemu dengan para dewa pada saat setelah meninggal, sehingga mereka melakukan upacara jalan pintas, Pancamakara Puja. Pancamakara Puja adalah upacara ritual melakukan 5 hal yang dilarang, dikenal dengan 5 ma. 1. Mada atau mabuk-mabukan. 2. Maudra atau tarian melelahkan hingga jatuh pingsan. 3. Mamsa atau makan daging mayat dan minum darah. Yang keempat, Matsya atau makan ikan kembung beracun. Yang kelima, Maituna atau bersetubuh secara berlebihan. Mereka melakukan upacara tersebut di kesetra atau lapangan untuk membakar mayat atau kuburan sebelum mayat dibakar saat gelap bulan. Pada zaman dahulu, penjagaan keamanan dan pengendalian pemerintahan di wilayah kekuasaan berdasarkan pada karisma dan kekuasaan raja. Kertanegara menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi kekuatan Kaisar Kubilai Khan di Cina yang menganut Bhairawa Heruka. Keboparu, Pati Singosari, menganut Bhairawa Bima
untuk mengimbangi Raja Bali yang karismanya sangat tinggi pada zaman itu. Adityawarman menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi raja-raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang menganut Bhairawa Heruka. Aliran-aliran Bhairawa cenderung bersifat politik untuk mendapatkan karisma besar yang diperlukan dalam pengendalian pemerintahan dan menjaga keamanan wilayah kekuasaan atau kerajaan, seperti halnya pemimpin dari kalangan militer di masa sekarang. Karena itu, raja-raja dan petinggi pemerintahan serta pemimpin masyarakat pada zaman dulu banyak yang menganut aliran ini. Candi Jawi diperkirakan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Raja Kertanegara. Demikianlah akhir pemerintahan Raja Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Setelah Kerajaan Singosari jatuh, maka Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara menghimpun kekuatan untuk memulihkan Kerajaan Singosari dengan mendirikan Kerajaan Mojopahit. Itulah akhir pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.